Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, kita berjumpa kembali dalam keadaan mudah-mudahan semua sehat ya, yang di rumah. Pak Guru saat ini sedang berada di ruang kelas sendirian untuk memberikan pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh ini. Baik para siswa, pada pelajaran kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kali ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ini tata surya, bukan tata surya, benda-benda langit ya. Ini yang akan kita pelajari di hari ini tentang matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Kenapa dikatakan sebagai pusat tata surya? Karena matahari itu pada dasarnya dia diam, tapi nampak dari bumi seakan-akan dia lagi berjalan. Padahal sebenarnya itu diam. Nah, matahari ini berada di satu tempat yang sangat jauh dari bumi, yang tampak oleh kita sangat menyilaukan. Karena memang walaupun dikatakan sebagai matahari, sebagai bintang yang paling dekat dengan bumi, tetapi sebenarnya itu sangat jauh kalau diukur secara ukuran kita manusia. Nah, matahari dikatakan sebagai bintang karena memiliki cahaya sendiri. Jadi ketika satu benda-benda angkasa memiliki cahaya sendiri, itu disebut sebagai bintang. Ya, sebagaimana bintang yang lainnya, bahwa matahari ini merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Nah, jadi ini luar biasa panasnya di matahari. Bahkan di sini dikatakan bahwa panas di matahari itu sampai mencapai 6.000 derajat Celcius. Ketika kita sekarang berada di rumah mungkin merebus air, itu air yang direbus dalam keadaan mendidih itu baru 100 derajat. Baru 100 derajat. Nah, panasnya matahari yang demikian tingginya sampai 6.000 derajat Celcius ini ya, 6.000 derajat Celcius itu adalah gas yang pijar. Ibarat kalau ini itu baru 1.000 derajat, kalau gunung meletus itu pijarannya, itu lavanya itu jatuh kemudian menghanguskan semua apa yang dilewati, itu baru 1.000 derajat. Ini 6.000 derajat Celcius. Dan matahari dikatakan sebagai raksasa di kehidupan kita, karena memang semua benda-benda angkasa itu jauh lebih kecil daripada matahari. Nah, permukaan matahari itu yang sangat panas itu terdiri dari lautan gas yang sangat panas. Unsurnya terbentuk dari hidrogen, ya, hidrogen
sebanyak 69,5%, helium 28%, karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Jadi matahari ini merupakan benda yang sangat besar dan sangat panas. Ya. Karena terbentuk dari hidrogen dan helium ini yang paling panas. Ya. Nih. Nah, para siswa, pada matahari, selain dikatakan sebagai benda terbesar, matahari juga merupakan sumber energi. Ya, sumber energi ini. Ini bagi kehidupan manusia tentu itu sangat bermanfaat. Ini adanya matahari. Jadi matahari itu merupakan sumber energi utama bagi kehidupan kita. Nah, cahayanya, panasnya matahari itu menjadi bermanfaat bagi kehidupan di bumi ini. Ya, misalnya kita ingin menjemur pakaian, itu perlu cahaya matahari. Ketika cahaya matahari lagi tidak ada, maka itu semua akan menjadi sirna, gelap sekali. Seperti malam hari, matahari lagi tidak nampak di muka bumi. Maka kehidupan akan menjadi gelap dan ngantuk semua. Ya. Nah, selain itu adanya daya tarik menarik, ya, ada tarik menarik ke bumi itu karena adanya cahaya matahari. Andaikan matahari ini mati, padam, maka yang terjadi adalah kesimpang siuran atau berantakannya semua apa yang ada di alam ini. Tidak akan berada pada tempat bergeraknya. Jadi ini adalah manfaat dari adanya matahari itu sendiri. Jadi dengan adanya itu di bumi gaya tarik menariknya pas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi kalau nanti tidak ada matahari menjadi ringan semuanya. Ya, apalagi kalau sudah bumi ini sudah penuh dengan air tapi tidak ada pemanasan air, maka akan menjadi becek semuanya, akan menjadi lautan semuanya. Nah, atau bisa jadi menjadi dingin sekali dan sebagainya. Jadi ada gaya gravitasi yang menyeimbangkan dari adanya matahari. Jadi gaya gravitasi itu juga dipengaruhi oleh massa matahari dan bumi ini. Ya, oleh karena itu massa matahari yang jauh lebih besar daripada massa bumi, maka bumi berputar terus. Ya. Hanya berputar di tempat. Karena cahaya matahari itu menetap, ya, panasnya itu tetap. Ya, oleh karena itu, jadi maka bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari untuk mempertahankan diri terhadap gaya gravitasi. Jadi tetap di tempat. Jadi mau maju tidak bisa karena memang kekuatan gaya gravitasinya sudah tepat. Kemudian matahari juga memiliki inti yang merupakan pusat matahari. Nah ini intinya ya. Di daerah yang mana kita bisa melihat nun jauh di sana, kita silau mata bisa memperkecil mata kita, pupil mata kita kalau kita mau melihatnya. Jadi silau. Ya. Ini intinya di sini, ya. Inti matahari ini. Ini yang panasnya luar biasa di sini ya. Nih, tuh. Kemudian pada bagian ini ada lapisan matahari, ya. Ada lapisan-lapisan inti, namanya fotosfer, ya. Ini di sini, ini berlapis ini. Namanya fotosfer dan merupakan bagian permukaan matahari. Di sini fotosfer nih, yang mengelilingi di sini, ya. Ini fotosfer. Kemudian pada lapisan yang lain terdapat lapisan kromosfer yang bertindak sebagai atmosfernya matahari, artinya menangkal radikal bebasnya supaya cahayanya tidak langsung, panasnya itu tidak langsung tumpah
ke planet-planet yang ada, termasuk ke bumi. Kemudian lapisan kromosfer diselimuti oleh korona. Nah ini, jadi kalau ibarat telur itu, telur ayam, pernah makan telur ayam kan? Nah telur ayam itu ada kulit cangkang dan ada kulit korona. Nah, kulit cangkang itu adalah kulit yang keras. Kalau sudah direbus itu kita pukul-pukulkan dia retak, kemudian kita kupas. Nah, di dalamnya itu ada lapisan tipis yang berada di antara cangkang dengan putih telur. Itu namanya lapisan korona. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat pada bagian matahari, lapisan korona itu akan tampak di sini ketika terjadinya gerhana matahari. Akan terjadi gerhana matahari total, maka tampak seperti cincin di luar yang melingkar di sini. Ini itu lapisan korona. Ya. Bentuk coronanya itu seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Jadi cantik, indah, dan sebagainya. Makanya kalau terjadi gerhana matahari total itu, semua orang ingin menyaksikan saking indahnya. Jadi inilah. Kemudian tadi dikatakan bahwa panasnya matahari itu kira-kira 6.000 derajat Celcius. Pada saat panasnya kemudian terjadi terpaan massa angin yang luar biasa sehingga muncul rata-rata. Ya. Jadi rata-rata suhunya di matahari itu 5.500 derajat Celcius. Ya. Jadi kadang panasnya sangat luar biasa sampai 6.000 derajat Celcius, paling rendahnya 5.500 derajat Celcius atau 5.000 derajat Celcius. Itu. Jadi itu matahari. Nah, para siswa sekalian, dengan kita mempelajari ini, pelajaran IPA pada hari ini, kita semakin yakin bahwa ciptaan Tuhan itu luar biasa, ciptaan Allah itu luar biasa. Matahari sebagai penyeimbang bagi kehidupan dunia. Ketika matahari Allah padamkan, maka akan terjadi goncangan dahsyat bagi benda-benda bumi dan benda-benda langit yang lainnya. Mudah-mudahan kita dengan belajar ini semakin yakin bahwa kebesaran Allah itu luar biasa dengan menciptakan matahari, samawati wal ard, ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan matahari dan bumi. Ini dua yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran. Karena matahari sebagai sumber energi, sedangkan bumi sebagai sumber kehidupan. Sedangkan di planet-planet tata surya yang lain, nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kemungkinan tidak sebagaimana adanya kehidupan di bumi ini. Jadi matahari itu sangat bermanfaat bagi bumi tempat kita berpijak yang telah diciptakan dengan sedemikian luar biasanya. Baik, para siswa sekalian, pelajaran sudah kita pelajari, tentu yakinlah kita bahwa Allah selalu menciptakan yang terbaik untuk kita. Syukuri apa adanya cahaya matahari, gunakan dengan sebaik-baiknya, teliti dan pikirkan sehingga kelak kalian bisa memanfaatkan matahari. Salah satunya sekarang sudah nampak di daerah kita ada listrik tenaga surya, itu artinya tenaga matahari, panasnya matahari. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa dan bisa membuktikan kepada dunia bahwa manfaat matahari itu luar biasa. Tidak hanya dimanfaatkan untuk berjemur saja, tetapi dimanfaatkan yang lain untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.